Kami percaya bahwa setiap video memiliki kekuatan untuk bercerita. Sebuah cerita yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan banyak orang. Namun, kami menyadari bahwa proses kreatif seringkali menjadi terlalu rumit dan membatasi potensi seorang kreator. Ketika Anda ingin menceritakan kisah yang penting, Anda seharusnya tidak terjebak oleh kompleksitas teknis. Itulah sebabnya kami ada. Kami hadir untuk memudahkan Anda fokus pada apa yang paling penting, kreativitas Anda. Lalu, bagaimana kami menyelesaikan permasalahan ini? Kami menghadirkan FrameFusion, sebuah platform editing video yang menyederhanakan setiap langkah dalam proses produksi. Kami mengumpulkan aset terbaik, template animasi, overlay dinamis, serta transisi profesional dan menatanya dengan rapi dalam satu tempat, yaitu platform FrameFusion. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang lama untuk mencari aset yang tersebar. Dengan FrameFusion, semua tersedia dengan mudah dan siap untuk digunakan. FrameFusion memberikan semua yang Anda butuhkan untuk menciptakan video yang berkualitas profesional dengan berbagai template dan overlay yang siap pakai. Anda dapat mempercepat proses editing tanpa mengorbankan kualitas, dari animasi opening yang menarik hingga efek transisi yang halus. FrameFusion memungkinkan Anda dapat menghasilkan video yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Semua dirancang agar Anda bisa fokus pada yang terpenting, menceritakan kisah benar. Mengapa Anda harus memilih FrameFusion? Kami percaya bahwa kreativitas Anda layak untuk mendapatkan dukungan secara maksimal. Kami ada untuk membantu Anda bercerita dengan cara yang lebih sederhana dan lebih efektif tanpa menghalangi kreativitas Anda. Dengan FrameFusion, Anda tidak hanya mendapatkan alat editing video yang powerful, tetapi juga mitra yang nantinya dapat membantu Anda mencapai hasil maksimal dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Inilah saatnya untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menciptakan video yang memukau. Gunakan FrameFusion sekarang dan temukan bagaimana kami bisa membantu menyederhanakan proses kreatif Anda. Terima kasih. Dalam era digital yang terus berkembang, industri kreatif, terutama dalam produksi video, musik, dan film, telah mengalami perubahan yang signifikan. Permintaan untuk konten video berkualitas tinggi semakin meningkat, didorong oleh pertumbuhan platform media sosial dan layanan streaming yang memerlukan konten menarik dan profesional. Namun, tidak semua individu atau tim kreatif memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menghasilkan video berkualitas. Inilah yang mendasari ide pengembangan produk digital yang bernama FrameFusion, yang menawarkan editing assets, template, dan overlay untuk mendukung proses produksi video. Tujuan utama FrameFusion adalah menjadi solusi bagi kreator video yang membutuhkan aset editing berkualitas, dengan fokus pada kualitas, harga terjangkau, dan dukungan komunitas. Kami berharap bisa membantu lebih banyak orang untuk ikut serta dalam dunia kreatif, mempercepat proses produksi, dan mengurangi biaya dengan terus mengikuti perkembangan teknologi. FrameFusion akan selalu siap menjawab kebutuhan industri yang terus berubah. Selanjutnya, pada bagian deliverable, dokumen FrameFusion terdiri atas 7 dokumen. Yakni yang pertama, Software Development Plan, yang kedua, Software Requirement Specification, yang ketiga, Software Architecture Development, yang keempat, Task Plan, yang kelima, Dokumentasi Teknis dan Panduan Pengguna, yang keenam, Dokumen Rencana Pemasaran, dan yang ketujuh, Dokumen Analisis Kelayakan Finansial. Assumption, Constraint, dan Dependency. Yang pertama, Project Assumption. FrameFusion diasumsikan untuk mempermudah dan mempercepat proses editing sehingga dapat dilakukan proses editing kapanpun. B. Pengguna FrameFusion atau content creator diasumsikan dengan cepat mengubah ide menjadi konten tanpa menghabiskan waktu yang lama dalam proses editing. C. FrameFusion diasumsikan berkomitmen untuk menawarkan berbagai pilihan template yang dapat diubah sesuai keinginan, hingga pengguna dapat menciptakan konten yang unik sesuai dengan identitas yang mereka inginkan. Dengan fitur ini, berharap dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pengguna. Terus yang kedua, Project Constraint. A. Keterbatasan file digital yang rusak dan tidak lengkap karena pengunduhan yang tidak sempurna. Ini dapat menyebabkan penundaan dalam produksi. B. Target pasar sangat terbatas
sehingga template dan overlay relatif mudah diproduksi dan didistribusikan, sehingga diperlukan inovasi dan fitur tambahan yang unik. Yang C, biaya produksi dan keuntungan sangat terbatas karena mahalnya biaya lisensi. Dan terakhir yang ketiga, dependencies. Dependencies relate to project constraint. File digital harus diunduh sampai selesai dan internet harus stabil sebelum semua unduhan selesai. B, dependencies related to project assumption, yakni konten berupa video harus sudah siap di-upload sebelum melakukan proses editing menggunakan template. Dalam pengembangan aplikasi produk digital yang berkaitan dengan FrameFusion, dalam pengembangan terdapat beberapa jenis kebutuhan yang perlu dipertimbangkan. Berikut penjelasan mengenai kebutuhannya. Yang pertama, terdapat kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional mengacu pada fitur dan fungsi yang spesifik yang harus ada di dalam aplikasi untuk mendukung tujuan utama produk digital tersebut. Yang pertama, terdapat penyimpanan dan manajemen FrameFusion. Yang kedua, terdapat katalog film. Yang ketiga, upload dan download. Yang keempat, metadata manajemen. Yang kelima, hak akses. Yang keenam, fitur keamanan. Lalu, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu apa sih? Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan kinerja sistem yang mempengaruhi pengalaman pengguna meskipun tidak secara langsung terkait dengan fitur spesifik. Beberapa kebutuhan non-fungsional pada aplikasi FrameFusion meliputi: yang pertama, skalabilitas, yang kedua, keamanan, yang ketiga, reliabilitas, yang keempat, usability, yang kelima, portabilitas. Lalu, kebutuhan non-fungsional berdasarkan informasi dari IPIS Framework adalah terintegrasinya data. Lalu, yang berikutnya terdapat performance kinerja. Kebutuhan performance berkaitan dengan seberapa cepat efisien aplikasi menjalankan tugasnya. Beberapa faktor kinerja yang perlu diperhatikan pada aplikasi FrameFusion adalah: yang pertama, kecepatan akses film, yang kedua, loading file, yang ketiga, optimisasi server dan bandwidth, yang keempat, pengelolaan cache. Berdasarkan sistem, diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin besar truk yang dapat dihasilkan. Lalu yang keempat, terdapat efisien. Efisien berfokus bagaimana sumber daya sistem seperti GPU, memori, dan bandwidth digunakan secara optimal. Pada aplikasi FrameFusion, beberapa aspek efisiensi yang meliputi: yang pertama, terdapat penggunaan bandwidth, yang kedua, optimasi penyimpanan, yang ketiga, penghematan energi, yang keempat, multithreading, yang kelima. Semua aspek ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, untuk project milestone sendiri sudah kami mulai pada tanggal 2 bulan 10 2024 untuk tahap discovery-nya, hingga nantinya pada tanggal 7 bulan 2 2025 untuk tahap post-launching monitoring. Sedangkan untuk budget summary untuk dana yang kami butuhkan untuk proyek ini totalnya itu sebesar 111 juta, di mana untuk biaya survei sebesar 3 juta, untuk biaya pemasaran sebesar 7 juta, untuk develop hingga release aplikasi yaitu sebesar 88 juta, dan untuk biaya dokumentasi yaitu sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua, yakni doing, kegiatan yang sedang kami lakukan. Pada tahapan desain, terdapat 2 kegiatan yang akan kami lakukan, yakni membuat desain UI UX dan juga spesifikasi teknis. Untuk rencananya, kegiatan ini akan kami laksanakan pada tanggal 19 Oktober hingga 8 November 2024. Untuk kegiatan yang telah kami lakukan sampai saat ini, yakni membuat desain mockup UI UX. Lalu untuk spesifikasi teknisnya sendiri masih sedang berjalan. Lalu yang ketiga yakni dan kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama yakni terdiri atas tahapan project plan, lalu yang kedua yakni tahapan discovery. Untuk project plan sendiri telah kami laksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2024. Untuk kegiatannya sendiri terdapat 3 kegiatan, yakni yang pertama membuat project plan, yang kedua yakni membuat jadwal proyek, lalu yang ketiga yakni membuat anggaran. Lalu untuk tahapan discovery, yakni kegiatan yang pertama kali kami lakukan, yakni akan kami lakukan pada tanggal 2 Oktober hingga
11 Oktober 2024. Untuk kegiatannya sendiri terdiri atas 3 kegiatan, yakni yang pertama riset pasar untuk mengetahui masalah apa yang perlu ditanggapi. Yang kedua yakni kebutuhan pasar kira-kira apa saja. Lalu yang terakhir yakni menentukan target pasar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan to-do list yang sudah kami buat di website Fremfusion. Yang pertama yaitu ada to-do untuk kegiatan atau tahapan yang belum kami lakukan. Yang pertama yaitu ada development. Rencananya akan dilakukan pada tanggal 9 bulan 11 2024 hingga 20 bulan 12 2024, yaitu mencakup pembuatan fitur editing video, lalu juga dilanjutkan dengan pengujian hingga menemukan dan memperbaiki bug dari aplikasi kami. Lalu yang kedua yaitu tahapan testing, yaitu pada tanggal 21 bulan 12 2024 hingga tanggal 3 bulan 1 2025, yaitu memastikan semua fitur yang kami buat nantinya berjalan dengan baik dan bisa segera di launching. Lalu pada tahapan distribution and launching akan dilakukan pada tanggal 4 bulan 1 2025 hingga tanggal 10 bulan 1 2025, di mana di sini memastikan produk yang akan kami launching yaitu tepat sasaran. Lalu tahapannya terakhir yaitu post launching monitoring, yaitu pada tanggal 11 bulan 1 2025 hingga tanggal 7 bulan 2 2025, yaitu tahapan pengembangan produk dari survei maupun feedback yang kami dapatkan.